Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-34. Di sini gue mau bahas topik lanjutan ya dari video yang kemarin ya. Kenapa orang lain improve-nya cepet banget gitu? Nah, apakah karena talent? Gitu. Nah, talent nanti kayak gue bahas di video berikutnya aja ya, 35 ya. Gitu. Yang pasti talent tuh not under our control, jadi skip aja lah ya. Gitu. Nah, kalau ngomongin talent, ini gue dari Blue Lock. Apa? I'm not talented at all. Gitu. Nah, mungkin ini nanti gue bahas di video berikutnya aja gitu. Ini scene yang enak banget gitu. Jadi lanjut sekarang ke praktis. Oke, praktis ya. Sebagian orang mikir kalau gambar terus pasti makin jago. Realita berkata tidak begitu. Kalau latihanmu salah, lu bukan makin jago, lu cuma makin capek gitu. Nah, lu latihan gak ada hasil. Tuh. Jadi latihan yang benar adalah deliberate practice. So far ya yang gue tahu sejauh ini ya, deliberate practice. Deliberate practice beda dengan latihan biasa. Latihan biasa itu adalah lu gambar terus, makin banyak makin bagus. Yes, it's good. Tapi kalau lu nggak punya deliberate practice nih, akan ngasih result yang gak jauh gitu. Deliberate practice ngomongin soal lu maunya apa, lu cari tahu lu bisanya apa, nggak bisanya apa, terus dari goals lu itu, ya udah tinggal nurun ditanya, oh gua anatominya jelek, berarti gue belajar anatomi. Oh gua uh, colornya jelek nih, jadi gue study color dulu deh gitu. Jadi selalu ada weakness yang di spot on, yang diketahui, terus dicoba nih cari solusinya. Gimana sih biar anatomi gue bagus? Belajar anatomi. Gimana sih biar color gue bagus? Ya belajar color, belajar render, belajar value gitu. Nah, ini dari buku ini ya, Fastest Way to Improve Illustration, ini Naoki Saito Sensei ya. Ini bukunya itu ngomongin soal plan. Jadi cari artistik goal lo itu, idola lu, satu aja, cukup satu aja. Terus, ya, gambar dari yang apa, lu coba gambar punya lu, mengikuti ideal pictures of yourself gitu. Habis itu, di compare quality-nya. Bedanya apa sih? Jauhnya apa sih? Kalau lu bingung, nanya temen, nanya orang gitu. Terus, masuk ke action. Jadi setelah udah tahu mana sih yang masih jelek nih dari gambar gue, itu di solve dulu ya tadi anatomi kah, color kah, value kah gitu, perspektifnya kah. Nah habis itu baru masuk ke sini lagi. Nah, ya jadi ini muter terus, jadi setiap percobaan tuh lu berusaha untuk mendekatkan diri sama goals lu. Nah kayak gitu, itu disebutnya feedback loop ya gitu. Dan satu lagi ada yang namanya observe. Ini tuh salah satu kriteria penting juga karena observe itu ngomongin lu bisa ngelihat mana yang bagus mana yang enggak gitu ya. Jadi observe tuh lu bisa nge-breakdown apa yang lu butuhkan, apa yang mereka doing good, lu belum doing good, terus gimana caranya biar menjadi doing good seperti mereka yang lu tuju gitu. Dan setiap orang punya goals yang berbeda-beda ya gitu. Nah satu lagi ngomongin feedback. Feedback ini satu lu perlu akses. Akses itu tuh ngomongin gimana caranya dapat feedback. Temen kah, fans, habis itu mentor kah, atau self kritik kah gitu. Kedua, setelah lu punya akses, lu punya attitude gitu. Karena males banget kalau minta feedback ke temen lu gratis, nggak diapa-apain. Jadi kayak percuma temen lu usaha ngasih feedback yang jelas, yang sebagus-bagusnya dengan effort waktunya mereka yang mungkin sibuk gitu ya. Jadi, nah gitu. Terus bukannya ngebebenah malah tersinggung gitu. Dikasih tahu salahnya mana gitu. Jadi tersinggung sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Cuma setidaknya diimplement lah gitu. Kan lu nanya, lu butuh gitu. Ya hargai dengan implement lah. Bisa nggak bisa itu masalah belakangan. Yang penting ada usaha untuk implement gitu. Nah satu lagi ke mentor.
Kalau ke mentor ini kan lu bayar ya gitu. Dan biasanya mahal-mahal juga sih ya gitu. Nah, kalau mentor biasanya kalau lu dengerin bagus dan harus memang kayak gitu. Kalau lu nggak dengerin juga mentor juga biasanya dia udah dibayar ini gitu. Jadi ya udah gitu. Nggak ada mungkin nggak ada keharusan buat maksa lu gitu ya. Yang penting lu ikut mentornya dia aja gitu. Jadi lu bisa terus ya. Jadi uang gitu ya gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau lu punya mentor ya belajarlah yang bener. Sayang udah bayar mahal gitu ya. Gitu. Terus eksperimen. Eksperimen itu nyoba-nyoba lah ya. Gua sukanya apa, bisanya apa, explore-explore ini. Cuma ini mungkin opsional ya. Fokus ke satu hal aja cukup juga bisa kok gitu. Habis itu growth mindset. Growth mindset tuh nggak ngomongin soal orang lain berbakat, gua nggak berbakat, jadi gua nggak mungkin bisa. Kalau latihan biasanya harusnya bisa sih gitu ya. Kalau latihannya bener ya gitu. Terus punya excitement. Gambar tuh pada dasarnya boring ya gitu. Gue kadang cerita ke temen gue yang nggak gambar tuh, aduh kerjaan apa ini ngantuk banget depan komputer sepanjang hari gitu. Cuma entah kenapa nemu aja serunya gitu ya. Ngomongin soal fundamentalnya, ngomongin soal ini kenapa ya keren banget ya gitu. Jadi ngomongin lu ada antusiasme gitu, enthusiasm ya, excitement gitu untuk nikmatin proses yang sebenarnya membosankan sih gitu. Habis satu lagi punya goals gitu. Goals yang smart, yang spesifik, measurable, actionable, realistic sama time bound gitu ya. Habis itu satu lagi faktor-faktor X nih ya. Ini semua X factor nih. Nah, kadang mungkin lu udah punya banyak hal positif di sini gitu. Tapi lu nggak punya waktu. Soalnya lu mungkin udah kerja, harus ngehidupin keluarga lu, jadi lu nggak ada waktu buat latihan gitu. Atau mungkin semuanya full commissions gitu. Nah, sebenarnya rumusnya nggak ada waktu tuh, waktu nggak bakal ada kalau nggak diadain gitu ya. Gitu. Jadi sekalipun lu super sibuk, adain aja 15 menit sehari itu juga udah not bad gitu daripada nggak ada sama sekali. Terus privilege nih ngomongin lu lahir dari keluarga yang tajir, lahir apa, lu kebetulan ketemu temen lu yang jago atau kebetulan lu punya senior lu yang lebih jago gitu. Nah ini hidup masing-masing orang beda-beda ya privilege-nya. Gitu. Jadi privilege gak cuma soal kekayaan tapi macam-macam gitu ya. Oh, apa orang tua lu seniman gitu atau mungkin lu dilesin dari kecil dan semangat belajar lu ada gitu. Jadi terlalu banyak faktor privilege gitu. Terus bisa gambar dalam waktu yang lama. Nah, ini penting gitu. Karena gambar itu kan kayak kayak olahraga sebenarnya ya. Bukan bukan cuma belajar teorinya tapi harus praktekin terus gitu. Jadi long hour nih penting gitu ya. Terus satu lagi will sama curiosity. Ini sih mirip kayak excitement. Keinginan mau belajar sama ada rasa ingin tahunya. Habis itu sabar ya, sabar. Bahwa yang jago tuh butuh puluhan tahun untuk sampai situ. Anda kok sudah ingin itu dalam 1 bulan gitu kan? Agak agak nggak masuk akal gitu. Terus ya ini X factor-nya udah banyak ya. Orang tua yang support, mungkin lahir kaya gitu. Tapi ini semua tidak terlalu ngaruh kalau nggak punya attitude yang bagus ya. Gitu. Attitude yang mau dengerin orang, attitude yang mau kerja keras, punya punya antusiasme tinggi gitu. Semua itu tuh bakal percuma aja dengan privilege-privilege kayak gini kalau lu nggak punya attitude yang bagus gitu ya. Terus ini ada kepepet tuh maksudnya no matter what gua harus bisa gitu, gambarnya harus bagus gitu. Terus ya satu lagi kesehatan ya, jaga-jaga kesehatan karena ini kerjaan yang tidak sehat ya. Duduk terus depan komputer terus seharian sepanjang hari ya, kerjanya tuh kayak gitu ya. Terus kalau ngomongin course feedback, terus dikasih materi, dikasih tugas, terus tugasnya nanti jadi buat bahan feedback berikutnya. Terus ngulang kayak gitu. Course yang gue pernah ikutin sih, polanya sih kayak gini ya gitu. Dan jujur ini bagus banget ya. Gitu. Jadi jadi ada ada praktek, ada teorinya gitu. Nah satu lagi ngomongnya soal learning curve. Learning curve itu
Kadang tuh kalau kita newbie kita bakal cepet improve gitu, improve-nya cepet banget. Tapi someday mentok nih. Nah, biasanya mentok ini ada yang disebut nggak pernah belajar fundamental gitu. Jadi nyontoh 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 terus, rajin 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 rajin, tapi mentok karena nggak pernah belajar fundamental gitu. Nah, terus akhirnya gara-gara mentok dia makin lemes turun gitu. Nah, sampai sini kok gue nggak improve improve ya. Gimana ya biar improve? Oh, belajar fundamental, belajar basic form, belajar anatomy, belajar value gitu. Nah, baru pelan-pelan dia dari ke basic lagi, belajar, terus pelan-pelan naik lagi. Nah, pas udah naik di sini, anjir gue improve ya ternyata ya gitu. Nah udah, ini tuh bakal nanti bakal ngulang-ulang terus tuh. Bakal ke sini, turun, nah nanti mentok lagi. Oh, render gimana ya biar cakep ya gitu. Mentok lagi. Oh, komposisi. Oh, gini biar bagus gitu. Mentok lagi. Nah, gitu. Jadi belajar itu ya sampai ketemu mentoknya. Nah, itu cari solusinya gitu ya. Terus pas sudah ketemu solusi di sini nih, nanti dia bakal improve gitu. Terus pas udah improve banyak, mentok lagi. Aduh, kenapa ya masih stuck di sini gitu. Jadi sebenarnya polanya kayak gini belajar tuh ya. Bukan kayak gini. Ya, salah kayak gitu. Nah, ini sebutannya plateau ya. Ya, udah cukup lah ya untuk kenapa orang lain improve-nya lebih cepat dari lu gitu ya. Oke, begitulah kira-kira penjabarannya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.